البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Al-Usul min Ilmil Usul. Dan ini kitab yang sangat bagus dan penting untuk membuat pondasi agar kita tahu bagaimana usul fikih. Agar kita tidak bingung kalau melihat khilaf ulama, bagaimana cara memahaminya dan bagaimana cara untuk merojihkannya dan sebagainya. Nah, tahapannya adalah kita belajar kitab ini. Masalahnya adalah lupa ini di muka surat berapa ya? 23 sudah ya. Masuk ke 24 kah? Kalau dia alamat anak insya Allah masuk ke 24. Insya Allah. Nggak apa ya kalau insya Allah kita mulai dari muka surat 24. Tentang apa? Pola-pola perintah kalau nggak salah itu masih. Qal wa qad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amr. Terkadang tuntutan adanya amalan perbuatan itu diketahui, diambil faedah dari apa? Selain pola perintah. Kita tahu pola perintah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin ada 4. Boleh jadi langsung fi'il amr, atau isim fi'il amr, atau masdar yang mewakili fi'il amr, atau fi'il mudhari yang digandingkan dengan lamul amr. Nah, terkadang kata beliau perintah itu muncul dari pola yang lain. Kata beliau, mislu an yusofa bi annahu fard. Seperti disifatinya perbuatan itu sebagai kewajiban. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis yang hasan li ghairi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Berarti apa? Walaupun tidak ada fi'il amr dan sebagainya, berarti belajar itu wajib. Dan ini diketahui dari perintah Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, dan seterusnya. Maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Nah, ini menuntut ilmu memang wajib. Boleh jadi karena ada fi'il amr tadi, i'lam, atau boleh jadi karena ada lafadz faridatun dan semacamnya. Au wajibun, atau lafadz wajib. Seperti apa itu? Ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muslim. Mandi Jumat itu wajib ala kulli muhtalim, wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Apakah setiap hari Jumat memang kita wajib mandi? Ini khilaf di kalangan ulama. Tapi apa? Wallahu alam, yang rajih adalah yang dia memang wajib pergi untuk sholat Jumat. Karena hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Man atal jum'ah faghtasil. Barang siapa datang ke hari Jumat, datang ke ibadah Jumat, maka hendaknya dia mandi. Jadi lafadz yang umum tadi dikhususkan dengan lafadz ini, yang memang dia wajib untuk datang ke masjid untuk ibadah sholat Jumat, maka memang dia itulah yang wajib mandi. Cuma sisi pendalilan kita tadi apa? Yaitu lafadz wajibun tadi. Bahwasanya dia adalah wajib. Au mandub. Atau ada lafadz yaitu apa? Mandub. Nadaba Rasulullah fantadaba Zubair misalkan. Nadaba Rasulullah SAW yaumal khandaq fantadaba Zubair. Rasulullah SAW menyeru, maka bangkitlah Az-Zubair. Lalu Rasulullah pun memuji. Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariyi Zubair ibnul Awwam. Setiap nabi itu memiliki sahabat dekat dan atau penolong. Penolongku adalah Az-Zubair ibnul Awwam. Nah, ini mandub, nadaba. Walaupun tidak sampai wajib, tapi apa? Ada suatu tuntutan untuk beramal di situ. Walaupun nanti telah kita lewati dan nanti akan disebut juga tuntutan itu ada 2, sampai wajib atau sampai tingkat mustahab saja. Qal auto'atun, atau itu dihukumi sebagai bentuk ketaatan. Fa'aula lahum ta'atu wa qaulum ma'ruf. Celaka mereka, yaitu apa? Para munafikun. Yang harus mereka tunaikan adalah ketaatan dan ucapan yang ma'ruf. Baik. Nah, ini contohnya.
Walaupun tidak ada fi'il amr dan semacamnya, tapi kalau suatu perbuatan itu dinamakan sebagai ketaatan, berarti ini adalah perintah juga. Cuma ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya mustahab. Tapi itu semua ketaatan. Kita tahu amal ketaatan ada yang wajib, ada yang mustahab. Qal au yumdahu fa'iluh, atau pelakunya itu dipuji. Seperti dalam firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang layak untuk masuk surga dan selamat di hari kiamat nanti. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan mereka takut pada hari yang keburukannya itu merata di mana-mana. Di sini polanya pola pujian. Berarti apa? Memang mereka diperintahkan untuk menunaikan nazar. Walaupun tidak ada fi'il amr di situ. Tapi apa? Di situ kita tidak tahu wajib atau tidak wajib. Tapi minimalnya adalah mustahab menunaikan nazar. Dari dalil yang lain tahulah kita bahwasanya menunaikan nazar itu wajib. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj itu. Wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Ini perintah. Dari mana? Dari wal yufu nuzurahum. Fi'il mudhari digabungkan dengan lamul amr. Nah, berarti ini wajib. Baik. Kalau tadi sekedar pujian itu tidak wajib tapi mustahab. Qal au yuzammu tarikuh, atau pelakunya dicela. Seperti dalam hadis kalau nggak salah muttafaqun alaih yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail summa tarakah." Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Dulu dia sering sholat malam, setelah itu dia meninggalkannya. Ini polanya pola celaan. Berarti apa? Kita disuruh untuk qiyamul lail, walaupun tidak sampai wajib. Qal au yurattabu ala fi'lihi sawab, atau diakibatkan, dihasilkan dari perbuatannya itu pahala. Seperti misalkan apa? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu? Man shalla isnata asyrata rak'atan min ghairi faridah, atau ya min ghairi faridah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa dia menjaga sholat 12 rakaat yang tidak wajib, maka Allah akan membangunkan untuk dia satu rumah di surga. Di sini tidak ada kewajiban atau perintah atau semacam itu. Tetapi apa? Tidak nampak perintah. Tetapi manakala Rasulullah SAW menyebutkan pahalanya, tahulah kita di sini ada perintah. Walaupun perintahnya tidak sampai wajib. Tapi perintah itu ada di situ. Menuntut adanya perbuatan. Au ala tarkihi iqab, atau dihasilkan dari meninggalkan perbuatan tadi adanya hukuman. Disebutkan misalkan apa itu? Contoh masalah hukuman. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Di situ tidak ada fi'il amr atau yang semacamnya, tapi manakala disebutkan bahwasanya perbuatan ini hukumannya adalah neraka jahanam, berarti apa? Tahulah kita disuruh untuk meninggalkan yang seperti itu. Meninggalkan usaha, naudzubillah, membunuh seorang mukmin. Nah, dari sini kita tahu pentingnya untuk memahami lafaz-lafaz di dalam dalil dan memahami penunjukan-penunjukannya. Dan dari sini kita tahu perlunya belajar apa itu? Belajar nahwu, belajar shorof, dan juga belajar tafsir, juga belajar syarah. Dan memang ilmu ini perlu apa? Memang perlu waktu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-ilmu wazifatul umur. Ilmu itu adalah tugasnya umur. Bukan hanya belajar setahun, 2 tahun dapat gelar doktor atau profesor lalu saya sudah tahu segalanya. Tidak demikian. Harus terus belajar. Karena yang tidak kita ketahui masih lebih banyak daripada yang kita ketahui. Dan pahala akan terus mengalir karena ilmu ini memang termasuk amalan yang pahalanya paling tinggi. Maka memang harus terus belajar. Qal ma taqtadihi sighatul amr. Apa yang dituntut oleh pola perintah. Nah, ini berarti apa? Kita kembali kepada pembahasan sebelumnya. Tentang apa? Pola perintah. Ada berapa pola perintah? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin 4. Yaitu fi'il amr atau isim fi'il amr,
atau masdar yang mewakili fi'il amr atau fi'il mudhari yang bergabung dengan lamul amr. Nah, sekarang misalkan kita menemukan pola itu di dalam Al-Quran atau dalam hadis, akan timbul pertanyaan, apa yang dituntut oleh lafadz seperti ini? Nah, inilah jawabannya sekarang. Sighatul amri indal itlaq taqtadi wujubal amri bih. Pola perintah ketika dimutlakkan, apa makna dimutlakkan? Yaitu disebutkan secara bebas tanpa ada qarinah yang lain-lain. Betul-betul apa? Sekitar lafadz apa itu? Fasollu, maka tunaikanlah sholat, atau fasumu, maka kerjakanlah puasa, atau fatasodaku, bersedekahlah kalian, atau yang semacam itu, tanpa ada tambahan lain, tanpa ada qarinah yang memalingkan kepada makna lain. Maka kalau kita dapatkan ini, kita dapatkan pola perintah yang mutlak seperti ini, taqtadi wujubal ma'muri bih. Ini menuntut wajibnya perkara yang diperintahkan tadi, yaitu dia adalah apa? Wajib, bukan mustahab. Yang kedua, wal mubadarata bi fi'lihi fauron. Bersegera untuk mengerjakannya fauron. Ya, sama. Fauron artinya adalah tanpa ada penundaan, yaitu bersegera. Memang ini khilaf, tapi ini yang betul. Faminal adillati ala annaha taqtadil wujub. Maka termasuk dari dalil yang menunjukkan bahwasanya pola perintah itu menuntut hukum wajib. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hendaknya orang yang menyelisihi perintah Nabi. Kalau hak ini kembali ke Nabi, karena memang ada khilaf, tapi enggak masalah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa taat pada Rasul, sungguh dia telah taat pada Allah. Sama saja, perintah Allah atau perintah Nabi di sini sama. Maka hendaknya orang yang menyelisihi perintah Nabi itu liyahdhar, yaitu apa? Hendaknya dia merasa takut, merasa khawatir. Khawatir apa? Ang tusibahum fitnah. Mereka tertimpa fitnah. Tertimpa apa? Kesyirikan dan sebagainya dalam hatinya. Hukuman hati lebih berat daripada hukuman fisikal. Au yusibahum adzabun alim. Atau mereka tertimpa siksaan yang pedih. Baik. Nah, ini menunjukkan apa? Barang siapa ketika ada perintah dia tidak mengerjakan, berarti dia tertimpa hukuman, yaitu dia diancam dengan hukuman. Berarti tahulah kita bahwasanya perintah itu memang wajib. Kalau sekitar mustahab gimana dihukum? Nah, ini adalah dalil yang sangat kuat. Asal perintah itu adalah wajib. Kalau tidak apa? Dia dihukum. Wajhud dalalah, sisi pendalilannya di sini apa? Annallaha hadzaral mukhalifina an amrir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Allah memperingatkan orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ang tusibahum fitnah, untuk mereka tertimpa fitnah, yaitu jangan sampai mereka tertimpa fitnah. Wahiyya zaigh, yaitu penyimpangan, pemesongan hati. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa siksaan yang pedih. Wa tahdziru bimithli dzalika la yakunu illa ala tarki wajib. Dan peringatan dengan ancaman yang sekeras ini, semisal ini, tidak terjadi kecuali karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Fadalla ala anna amra rasuli sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqa yaqtadi wujuba fi'lil ma'mur. Maka ini menunjukkan bahwasanya perintah mutlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menuntut wajibnya melakukan apa yang diperintahkan tadi. Jadi bukan mustahab. Jadi jangan mengatakan ini kan cuma sunnah Rasul. Diremehkan, naudzubillah. Habis itu mengaku sebagai apa? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah apanya? Sementara kalian malas ikut sunnah Nabi. Tapi kalau bid'ah ditinggalkan, marah-marah. Sunnah Nabi ditinggalkan, santai aja. Wa minal adillati ala annaha lil faur. Baik. Dan ini penting untuk apa? Kita memilih usul fikih yang tepat, madhab yang tepat di dalam usul fikih. Demikian pula mungkin nanti suatu saat kita jadi orang yang sangat kaya dan sangat sibuk, lalu kita memerlukan
PRT, pembantu rumah tangga. Naudzubillah. Lalu apa? Menggaji orang yang dia itu belajar usul fikih tapi dengan madhab yang keliru. Lalu apa? Kita perintahkan. Oh, nggak tahu siapa namanya, misalkan, nih masak air. Ternyata apa? Kita tunggu 1 jam, nggak masak juga. Kita tanya, kenapa tak masak air? Oh, dia mengatakan perintah itu mustahab, tidak wajib. Wah, pembantu seperti ini nggak layak pakai, suruh pulang aja. Baik. Jadi apa? Cari pembantu yang tahu usul fikih yang baik, bukan yang usul fikih yang salah-salah. Wa minal adillati ala annahu lil faur, dan termasuk dari dalil bahwasanya perintah itu mengharuskan segera ditunaikan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, bersegeralah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Yang namanya segera, segera. Yang namanya perlombaan bukan malah berlambat-lambat tentunya. Ini perintah. Setelah kita tahu perintah itu wajib, sekarang apa yang Allah wajibkan dalam ayat ini? Allah mewajibkan untuk bersegera menjalankan kebaikan. Baik. Dalam surat Al-Baqarah, juga dalam surat Al-Maidah. Wal ma'muratu syar'iyyah khair. Perintah-perintah yang bersifat syariah itu baik. Wal amru bil istibaqi ilaiha dalilun ala wujubil mubadarah. Perintah untuk berlomba-lomba dan bersegera kepada kebaikan, ini adalah dalil tentang wajibnya bersegera. Walaupun ini khilaf, tapi apa? Memang inilah yang betul. Nah, nanti kalau kita memang ingin memiliki pembantu rumah tangga, atau mungkin ingin punya kaki tangan di sebuah syarikat atau apa, cari yang kalau dia tahu usul fikih yang benar, bukan usul fikih yang keliru. Nanti apa? Mungkin naudzubillah ada seorang tuan yang anaknya sakit, bayinya masih sakit, lalu tuannya bilang kepada pembantunya, minumkan obat kepada bayi itu. Ternyata dalam 3 jam kita tengok dia ternyata masih main game. Kita tanya, kan kamu tahu perintah itu wajib. Dia bilang iya wajib, tapi wajibnya itu tidak perlu faur, kata dia. Dia memilih mazhab yang kedua, yaitu wajib tapi boleh ditunaikan nanti 2 hari lagi. Nah, anak kita nggak dapat obat mungkin mati. Naudzubillah. Nah, ini kalau pembantunya pandai usul fikih tapi usul fikih yang mazhabnya keliru, pandai bicara. Akhirnya apa? Nanti. Kita katakan nanti di akhir bulan kalau engkau minta gaji, saya akan bilang nanti aja. Saya bayar tahun depan. Sama aja kita balas. Pembantu macam ini tak guna pakai. Qal wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nasi ma amarahum bih. Dan dalil yang lain bahwasanya menunda-nunda pelaksanaan perintah itu adalah haram, dan bahwasanya perintah itu mengharuskan segera ditunaikan adalah karena Nabi SAW membenci orang-orang mengakhirkan apa yang beliau perintahkan. Minan nahri wal halqi yaumal hudaybiyah. Berupa penyembelihan binatang dan pencukuran rambut pada waktu perjanjian Hudaybiyah itu. Dan ini pembahasannya panjang lebar di dalam Zadul Ma'ad. Ketika sebagian sahabat tidak bersegera menjalankan perintah Nabi, maka Nabi marah. Lalu Nabi masuk ke menemui Ummu Salamah. Taman disebutkan di sini. Hatta dakhala ala Ummi Salamah radhiyallahu anha. Sehingga Nabi masuk menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam kemahnya. Fadzakara laha ma laqiya minan nas. Lalu beliau menceritakan pada Ummu Salamah apa yang beliau dapati dari orang-orang. Dan Rasulullah SAW walaupun beliau Nabi dan beliau tentunya mengeluh hanya pada Allah, tapi boleh mengeluhkan yang seperti ini kepada istrinya, menceritakan kejahatan orang-orang yang didapatkan dan sebagainya. Walaupun kita nggak mengatakan sahabat itu jahat, tapi ini sekitar contoh untuk case-case yang lain, kejahatan para mad'u, kejahatan teman dan sebagainya. Sahabat disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, mereka waktu itu sedang sangat kecewa karena zahir dari perjanjian Hudaybiyah memang para muslimin itu kalah. Maka para sahabat, mereka udurnya adalah, kita nggak mengatakan mereka ingin durhaka pada Nabi atau jahat, bukan. Udurnya adalah mereka melihat tradisi yang selama ini mereka dapati dari Nabi SAW. Terkadang kalau Nabi memberikan perintah, lalu sahabat mengatakan, bolehkah demikian? Maka perintah itu berubah atau dimansuh dan sebagainya. Maka mereka mengharapkan kali ini dimansuh juga. Ternyata Allah tidak memansuhkan. Dan Nabi marah ketika mereka tidak segera menjalankan perintah.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya asal dari perintah itu wajib dan asal dari perintah itu harus ditunaikan dengan segera dan jangan diakhirkan dan jangan ditunda-tunda. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kisah tersebut. Ilahuna wallahu a'lam.